Liverpool siap sambut era baru bersama Jurgen Klopp. Gemuruh supporter Napoli timbulkan gempa kecil. Luka Modric temui dokter ajaib di Serbia. Lionel Messi terbang ke Arab Saudi. Ada apa? CR7 bungkam isu putus dari Georgina. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris, Leicester City bermain imbang 2-2 melawan Everton di King Power Stadium Selasa dini hari tadi. Dominic Calvert-Lewin jadi pemain pertama yang mencetak gol pada laga ini menit ke-15. Namun kemudian, menit ke-22 Leicester menyamakan kedudukan via gol Chalor Soyuncu. Lalu tuan rumah membalikan keadaan menit ke-33 berkat gol Jamie Vardy. Alex Iwobi memastikan Everton membawa pulang 1 poin berkat golnya menit ke-54. Hasil ini membuat Everton masih terjerembab di papan bawah Liga Inggris musim ini dengan torehan 29 poin. Sementara Leicester City berada di urutan 16 lewat 30 poin. Girona berhasil meraih kemenangan 2-0 melawan Sevilla pada pekan ke-32 Liga Spanyol di Stadion Ramon Sánchez Pizjuan. 2 gol kemenangan Girona dicetak oleh Juan P. dan Valentin Castellanos. Dengan kemenangan ini, Girona berhasil naik ke posisi ke-8 klasemen sementara Liga Spanyol dengan torehan 44 poin dari 32 laga. Sedangkan Sevilla masih tertahan di posisi ke-11 dengan 41 poin. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyebut tim asuhannya telah mencatatkan sejarah yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Namun, era baru harus dijalani Liverpool. Tim berjulukan The Reds itu akan melakukan perubahan besar pada skuadnya untuk menghadapi musim depan. Klopp mengungkapkan tim asuhannya memang akan aktif di bursa transfer musim panas 2023. Namun pemain yang datang ke Anfield haruslah pemain yang tepat. Jurgen Klopp mengkritik wasit Paul Tierney usai pertandingan Liverpool versus Tottenham Hotspur. Manajer asal Jerman itu kini terancam sanksi dari FA. FA akan menyelidiki komentar pasca pertandingan pria 55 tahun itu. Andai dinyatakan bersalah, Klopp bisa kena sanksi larangan memimpin Liverpool di pertandingan, di mana dia pernah mendapat hukuman serupa pada Oktober lalu. Meski sekarang tertinggal dari Manchester City di papan klasemen, manajer Arsenal Mikel Arteta masih percaya tim arahannya dapat menjadi juara Liga Inggris 2022-23. Keyakinan itu disampaikan Arteta pada konferensi pers jelang laga Arsenal versus Chelsea. Masih ada 5 pertandingan yang harus dilalui dan banyak hal yang akan terjadi. 5 laga lagi. Ketika saya melihat klasemen, ini belum berakhir. Dan saya akan membayar berapapun pada musim depan untuk berada di posisi ini lagi. Percaya saya. Pasca pertandingan Atletico Madrid kontra Real Valladolid, Rodrigo De Paul memberi pujian kepada rekan setimnya Antoine Griezmann. Di mata De Paul, Griezmann adalah pesepak bola cerdas yang bisa melakukan hal-hal luar biasa dengan sederhana. Hal itu menjadi berkah bagi para pemain Atletico lainnya di lapangan. De Paul bahkan tidak ragu menyebut Griezmann punya gaya permainan yang sama dengan Lionel Messi. Saat pertandingan Napoli melawan Salernitana, gempa kecil sempat terjadi kala pemain Partenope, Matías Oliveira, menjebol gawang kiper Ochoa di menit ke-62. Suara gemuruh supporter I Partenope sempat menimbulkan gempa bermagnitudo 2. Gempa tersebut tercatat dalam pantauan Departemen Struktur Teknik dan Arsitektur Universitas Naples Federico II. Mereka ikut memantau laga Napoli versus Salernitana dari Menara Piazza Litecchio yang berjarak beberapa puluh meter dari Stadion Diego Armando Maradona. Sayang, gol itu tak cukup membuat Napoli meraih Scudetto malam itu, juga karena laga berakhir seri 1-1. Seorang pendukung Napoli dilaporkan diserang dan dipukuli oleh sekelompok pendukung Salernitana setelah derby Campania pada Minggu 30 April. Korban yang merupakan politisi lokal diserang setelah beberapa pendukung Salernitana memintanya untuk menurunkan bendera Partenope dari balkon rumahnya. Wali kota Giuseppe Lanzara mengecam insiden tersebut dan mengirimkan dukungannya kepada korban.
Gelandang Real Madrid Luka Modric rela menemui dokter ajaib di Serbia demi mengejar waktu pulih dari cedera hamstring terbaru. Dokter yang ditemui Modric bernama Mariana Kovacevic. Tangan dingin Kovacevic selalu bisa menyembuhkan pemain lebih cepat dari perkiraan awal. Modric melakukan ini agar dirinya bisa cepat pulih supaya bisa membantu Madrid yang akan menghadapi beberapa laga penting ke depan, termasuk semifinal Liga Champions melawan Manchester City. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez memberikan pujian bagi Manchester City dengan menyebut mereka sebagai klub terbaik di dunia dan mengatakan bahwa mereka layak untuk memenangkan treble musim ini. Menurut Xavi, Man City memiliki manajer terbaik di dunia dan kualitas sepak bola yang mereka mainkan adalah cermin bagi timnya untuk mencontohnya. Paulo Dybala dan Georginio Wijnaldum berlatih terpisah pada sesi latihan AS Roma Senin 1 Mei. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, La Hoya masih berjuang dengan cedera pergelangan kaki dan juga mengeluhkan sedikit masalah dengan aduktornya. Sementara mantan gelandang Liverpool Wijnaldum masih berkutat dengan cedera flexor dan akan terus dipantau oleh staf medis dalam beberapa hari mendatang. Rencana Barcelona membawa pulang Lionel Messi ke Spanyol sejauh ini tidak berjalan mulus. Mereka dilaporkan belum mencapai kesepakatan dengan La Liga atas rencana kelayakan yang memungkinkan klub membawa kembali Lionel Messi. Dilaporkan bahwa Barca perlu menghapus 200 juta euro dari tagihan gaji dan tidak akan dapat menggunakan pengungkit keuangan seperti yang mereka lakukan pada musim panas lalu. Setelah menelan hasil buruk bersama Paris Saint-Germain kalah dari tim papan tengah Lorient, Lionel Messi terbang ke Arab Saudi. Kunjungan Messi merupakan bagian dari kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi untuk promosi pariwisata di sana. Messi pun membagikan momen kunjungannya ke negara Timur Tengah itu. Namun terlepas dari urusan pribadi, Messi kerap dikaitkan dengan Al Hilal yang merupakan klub raksasa Arab Saudi. Manajer Chelsea Frank Lampard mengakui The Blues sedang mengalami masa sulit di musim 2022-23 dan hal itu juga pernah dialami sejumlah klub papan atas Liga Primer Inggris, termasuk Arsenal yang akan menjadi lawan mereka tengah pekan ini. Dalam konferensi pers jelang laga, Lampard mengaku kagum dengan kinerja Arsenal era Mikel Arteta. Lampard merasa Arsenal bisa dijadikan contoh yang baik bagi Chelsea untuk berproses dengan sabar. Kehidupan rumah tangga Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez kembali mendapatkan isu miring. Namun kabar tersebut dibantah dengan postingan pemain Al Nassr itu melalui akun Instagram pribadinya. Dalam postingan yang diunggahnya, Ronaldo dan Georgina terlihat sedang berciuman mesra di sebuah restoran sambil memegang gelas berisikan koktail. Ronaldo juga menuliskan kalimat yang romantis di sana. Mantan Kapten Aston Villa Gabriel Agbonlahor mengingatkan Chelsea untuk tidak mendatangkan penyerang Paris Saint-Germain, Neymar Junior. Alasannya, Neymar mata duitan. Agbonlahor yakin pemain berusia 31 tahun itu tidak lagi serius untuk bermain sepak bola dan sekarang hanya mencari bayaran yang bagus. Agbonlahor yakin Neymar akan mencoba peruntungannya di Arab Saudi. Liverpool menang atas Tottenham 4-3. Namun tak lantas membuat pelatih The Reds Jurgen Klopp puas. Klopp merasa marah dengan tembakan bebas yang diberikan wasit Tierney kepada Tottenham, sehingga berujung gol penyama kedudukan Richarlison. Bahkan ia berlari ke arah ofisial keempat dan meneriakinya setelah timnya memastikan kemenangan. Ia kemudian diberikan kartu kuning oleh wasit karena selebrasinya. Klopp pun menegaskan ucapan Tierney kepadanya saat memberikan kartu kuning tak bisa diterima, meski tak mengungkapkan secara gamblang apa ucapannya. Barcelona merebut kemenangan atas Real Betis dengan skor 4-0. Dengan kemenangan tersebut, kiper Blaugrana Marc-Andre ter Stegen menorehkan rekor baru di klub tersebut. Ter Stegen telah melewati rekor kiper Barcelona dengan clean sheet terbanyak pada satu musim, yakni 24 kali. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang oleh Claudio Bravo yang kini berbaju Real Betis. Bravo mencatatkan 23 clean sheet saat membela Barca musim 2014-2015.
Gonta-ganti manajer dalam 4 tahun terakhir tetap tidak membawa perubahan signifikan bagi Tottenham. The Lily Whites masih belum bisa memenangkan trofi sama seperti di era Mauricio Pochettino. Namun dari sejumlah pergantian manajer, Kapten Harry Kane justru merasa Tottenham seperti kehilangan sesuatu. Ia tidak menampik bahwa dirinya merindukan masa-masa saat bersama Pochettino. Saya rasa ada nilai-nilai di klub ini yang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang kami harus mencari cara untuk bisa mengembalikan itu semua. Tim wanita FC Barcelona atau Barcelona Femení memenangkan gelar La Liga keempat berturut-turut pada hari Minggu setelah menang 3-0 melawan Sporting de Huelva di Estadio Johan Cruyff. Meski masih ada 4 pertandingan tersisa di musim ini, tim ini memenangkan 26 pertandingan dari 26 laga yang dimainkan, hanya kebobolan 5 gol dan mencetak 108 gol. Bek kiri Manchester United yang kini sedang dipinjamkan ke Sevilla yakni Alex Telles dilaporkan menjadi incaran Al Nassr jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023. Klub kaya raya Arab Saudi tersebut siap menduetkan lagi Telles dan Ronaldo yang sempat bekerja sama secara singkat di MU dari tahun 2021 hingga 2022. MU tentu akan menyambut baik niat dari Al Nassr jika mereka benar-benar serius ingin membawa keluar Telles dari Old Trafford. Tim pencari pemain PSG dan Manchester United tonton aksi Tammy Abraham saat melawan AC Milan dan terlihat terkesan dengan penampilan penyerang Inggris tersebut. AS Roma sendiri dikabarkan tidak akan melepas Tammy Abraham dengan harga di bawah 80 juta euro. Siapapun tim yang berminat menggoda Abraham dari Giallorossi harus menyiapkan dana yang mendekati klausul pembelian kembali milik Chelsea. Striker Juventus Dusan Vlahovic telah ditawarkan ke Arsenal dan Bayern Munich di tengah ketidakpastian masa depan jangka panjangnya di Stadion Allianz. Arsenal tertarik pada Vlahovic sebelum dia pindah ke Turin, tetapi bisa kembali untuk mendapatkan tanda tangannya untuk menambah kedalaman lini depan mereka. Bayern juga tertarik untuk mengontrak striker musim depan ini di tengah pencarian mereka untuk pengganti jangka panjang Robert Lewandowski. Leicester City dilaporkan akan menjual Maddison pada musim panas ini terlepas mereka terhindar dari degradasi atau tidak. Mereka melaporkan bahwa penjualan Maddison tak terelakkan dan playmaker itu mungkin tersedia di harga sekitar 60 juta pounds. Dengan 3 klub Inggris tertarik mendatangkannya adalah Manchester United, Newcastle, dan Tottenham, semuanya menunjukkan minat pada pemain Inggris itu, menurut laporan Goal. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti diminta memberikan pandangan tentang potensi kembalinya La Pulga ke Camp Nou. Pertama-tama, ia tegaskan setiap pesepak bola bebas melakukan apapun. Begitu juga dengan klub. Terkait Messi, Ancelotti mengakui menyukai legenda hidup Barca itu sebagai pemain. Untuk sepak bola Spanyol akan menyenangkan memilikinya. Tapi itu urusan Messi dan Barcelona. Ada hal yang mencuri perhatian di laga Manchester United kontra Aston Villa. Jadon Sancho terlihat sampaikan gestur stop mengeluh kepada sang kapten Bruno Fernandes, tepatnya di menit ke-16. Meski begitu, tensi di antara keduanya tidak berlarut. Pun ketika Bruno Fernandes bikin gol, Jadon Sancho adalah pemain yang pertama memeluknya. Sumber dari Manchester United juga mengungkapkan kalau kedua pemain itu memang sempat bersih tegang, tapi kemudian sudah baik-baik saja. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!